Dalam mau itu bahas soal boleh. Apa boleh? Lah, iya. Aku berapa? Oh, bawa hewan. Hewan ini gimana? Hewan buyung. Buyung. Ini ayam. Boleh tuh Fatih, Jan. Oh, sekolah gue. Siapa sih? Guru lah gobel. Ya, apa hijau napa? Ora habis zoom. Benda hijau deh. Nyamuk sudah aplikasi nih gitu. Bentar ya, masih ngundang kelas yang lain dulu. Cirolu 4 56 betul. Kurang kelas 7A B C D F 7F. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan lupa tetap jaga kondisi kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan dan sebagainya ya. Oke. Lanjut. Hari ini kita akan membahas soal yang kemarin Bapak berikan kepada kalian. Nah, katanya sulit gitu katanya. Oke.
Kamu siapkan buku cetak dan buku pendamping yang kemarin kamu beli di koperasi ya. Sudah disiapkan bukunya? Ayo. Suara Pak Guru terdengar? Dengar. Oh iya. Sudah disiapkan bukunya? Selikur bi. Baru 21 ya. Ya, masih nunggu dulu ya. Ya, nanti bok. Apa cuma 21 dok ini nanti ditunggu aja sebentar. Iya cuma 21 doang. 23. Titik. Yes. Titik. Ya, langsung saja ya, hemat kuota. Baik, sekarang kita akan melihat langsung pembahasan dari baik, ini adalah soal IPA yang akan kita bahas, evaluasi kedua. Sudah kelihatan gambarnya apa belum? Keras. Ya, gimana Fata Bintang? Aduh, mulai dicoret-coret ya. Ya, oke. Mana ini? More. Disable. Oke, langsung. Pertama, kita menuju soal yang satu. Ya. Soal pertama itu jawabannya adalah C. Ya. Untuk bisa menjawabnya, kamu buka buku paket halaman 4. Ya, keterampilan proses penyelidikan IPA terdiri dari C. Mengamati, membuat inferensi, mengomunikasikan. Ya, itu buka halaman 4, kamu baca di situ ada gambar orang. Ya, nanti saya Pak Guru ambilkan buku sebentar. Ya. Ini halaman 4. Sudah bisa dipahami ya? Ada pertanyaan untuk nomor 1? Yang gambarnya seperti ini. Ya, bisa dilihat belum? Oke, bisa kelihatan dari situ gambarnya bukunya? Kelihatan tidak? Kelihatan. Oh iya, Kelihatan. ya. Nah, yang itu. Terus kemudian halaman nomor 2. Tidak masalah, baru 29 partisipan ya. Pak Guru menuju tepat waktu karena kasihan yang sudah memakai. Untuk nomor 2, manfaat mempelajari
IPA secara umum adalah jawabannya C. Buka buku paket halaman 5. Yang gambarnya ini, seperti ini. Nah, ini. Ya. Oke. Itu. Buka buku paket halaman 5 yang gambarnya ada anak mengacungkan tangan ke atas. Nah, itu di situ di kotak-kotak itu ada pernyataan bahwa pemanfaat mempelajari IPA yaitu meningkatkan kualitas hidup, mampu menyelesaikan masalah, berpikir logis dan sistematis. Kenapa jawaban A salah? Ini ada jawaban yang kata-kata berpikir cepat. Tidak ada. Jawaban B salahnya di mana? Jawaban B salahnya adalah mengubah kualitas air. Ini enggak ada ceritanya. Ini hanya contoh, ya, bukan manfaat secara umum. Kemudian yang D. Kembali ya. Gimana? Ya, meningkatkan kualitas tanaman petani, pergi keluar angkasa, merusak bumi dan ekosistem adalah contoh. Oke, lanjut ya. Untuk nomor berikutnya adalah jawabannya C. Halaman 7 sampai dengan 13 untuk menjawab itu. Kamu buka buku cetaknya halaman 7 sampai dengan 11. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Di situ ditanyakan contoh hasil pengukuran dengan pasangan satuan baku dan tidak baku. Nah, yang A ini, jengkal ini tidak baku. Padahal pernyataan pertama adalah mintanya baku dulu. Ini tidak baku, berarti tidak bisa. Yang B, liter lah. Liter ini baku, berarti yang B bisa dipakai. Yang C, ember, tidak baku. Sebab ada ember besar, ada ember kecil, ya kan? Nah, ini tidak baku. Kemudian yang D, suhu telur panas, air mendidih. Nah, seberapa kita tidak tahu, maka ini tidak baku. Jadi yang baku adalah B, 2 liter dan 3 kaleng susu. Satuan bakunya 2 liter. Liter kan di mana-mana sama ya. Beli bensin di Jakarta, di Purbalingga sama. Nah, kemudian kalau yang tidak baku itu kaleng susu. Nah, ada susu kaleng yang besar, ada yang kalengnya kecil gitu. Oke. Maka di situ tidak baku. Lanjut. Nah, untuk yang nomor berikut ini, soal ini merupakan berikut ini merupakan pasangan besaran pokok dan besaran turunan serta satuan dalam SI. Nah, berarti kamu harus berpatokan nomor pertama nih, besaran pokok dulu. Cari yang ada besaran pokok 1. Berat benda. Berat ini bukan besaran pokok, tapi besaran turunan. Kenapa besaran turunan? Berat itu menyangkut dengan gravitasi. Ya, tegangan listrik juga besaran turunan. Melibatkan apa saja? Arus listrik dan ya resistansi. Kemudian ini yang C, ini gram. Ini besaran pokok ya, massa. Kalau yang D, walaupun satuannya gram, tapi dia besaran pokok ya, karena dia massa. Yang D, laju pertumbuhan ini besaran turunan. Jadi dari kesekian ini, melihat jawaban pertama saja sudah kelihatan bahwa C lah yang benar. Ya, massa emas 20 gram, laju pertumbuhan desimeter per minggu. Oke. Iki. Ya, gimana? Ada yang mau tanya? Hah? Nggak tersebut. Nangis kok. Lihat ya, ini. Ya, saya mau lihat-lihat ya. Oke, bagus pada pakai baju seragam ya. Banyak yang videonya ditutup. Oke, lanjut. Kemudian nomor berikutnya. Nah, untuk berikut ini merupakan pasangan alat ukur, besaran pokok, dan besaran turunan. Pertama yang dinyatakan adalah pasangan dari alat ukur besaran pokok. Kamu buka buku paket halaman 14 sampai 26 untuk dan buku pendamping halaman 8 sampai 9 untuk bisa menjawab ini. Ya. Nah, besaran pokok kalau di buku paket 3 saja. Ya, tapi kalau di buku pendamping ada 7. Nah, ini yang lebih lengkapnya 7.
Nah, kemudian termometer, ini alat ukur besaran pokok. Besaran pokok apa? Suhu. Kalau di buku cetak, suhu tidak dibahas. Ya, adanya dibahasnya di buku pendamping. Besaran pokok ada 7. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. 7. Nah, sementara di buku paket yang dibahas cuma 3. Gitu. Oke, lanjut ya. Berarti ini kamu harus baca halaman 14 sampai dengan 26. Buku pendampingnya halaman 8 sampai 9. Berikutnya, untuk menjawab yang robot membutuhkan energi seperti halnya manusia. Nah, robot bisa berbicara seperti manusia. Robot dapat melakukan pekerjaan seperti manusia. Nah, ini menjelaskan bahwa A, robot dikategorikan sebagai makhluk hidup karena dapat melakukan segala hal seperti manusia, bahkan lebih baik lagi. Atau B, robot dikategorikan ya. Nyong ipane dan 100. Kan lagi bahas kue soal mau. Soal kemarin ya, yang nilainya jelek-jelek. Sotoy. Ya, ini bahas soal yang kemarin nilainya jelek-jelek. Minggu depan kita tidak ada tugas. Jadi seminggu isi tugas, minggu depan tidak ada tugas gitu ya. Senang apa, Ra? Iya, senang. Jadi minggu Seneng ini banget, Pak. minggu ini tidak ada tugas, minggu depan ada tugas. Gitu. Nah, ini untuk membahas soal yang kemarin. Yes. Ya, robot dikategorikan sebagai setengah makhluk hidup dan setengah benda mati karena kadang hidup, kadang mati. Salah. Yang benar adalah D. Robot dikategorikan sebagai benda mati karena tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Loh, Pak, robot memiliki ciri-ciri makhluk hidup, bisa bergerak dan sebagainya. Tapi ciri-cirinya tidak lengkap. Kalau robot itu tidak bisa mempunyai keturunan. Nah, pasti robot nggak bisa, ya nggak? Iya, hanya makhluk hidup yang bisa. Berarti tidak memiliki seluruh ciri-ciri makhluk hidup begitu. Kemudian ada soal begini tadi ya, yang berikutnya, yaitu berikut ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, mengeluarkan makan, dan sebagainya. Nah, kamu untuk bisa menjawab ini, kamu buka halaman 14 sampai dengan 17 buku pendamping. Terus buku paketnya halaman 39 sampai 43. Nah, file ini nanti akan saya bagikan di Classroom. Ya. Jadi bagi yang tidak mengikuti bisa lihat di Classroom atau di YouTube nanti. Saya share linknya ya. Nah, ini kesalahan yang A itu, yang A, ini adalah berkumpul dan kelompok. Ini bukan ciri-ciri makhluk hidup, hanya saja kebiasaan makhluk hidup. Kemudian yang C ini juga bukan ciri-ciri makhluk hidup, saling memangsa dalam rantai makanan. Itu bukan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang D mengandung racun juga bukan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ada yang ngechat 12 orang. Sebentar saya baca dulu. IPA nilai jeblok, iya. Ya wis ya, itu hanya komen aja. Baik, lanjut ya. Nah, diagram berisi keterangan berpasangan. Nah, ini yang ini ya. Diagram yang berisi keterangan yang disusun berpasangan menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup saling berlawanan disebut. Nah, kalau ada saling berlawanan berarti dikotom. Terus ada kata-kata diagram berarti klasifikasi. Itu kata kuncinya ya. Jadi diagram kan bentuk tangkai-tangkai ya, menjelaskan bagaimana urutan ini anggota keluarga ini seperti ini. Misal ini adalah tanaman. Tanaman ada yang akarnya serabut, ada yang akarnya tunggang. Nah, tanaman juga ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga. Gymnospermae, angiospermae, seperti itu. Nah,
Nanti dibedakan seperti itu. Maka dasar untuk memisahkan makhluk hidup dari perbedaan itu. Nah, kalau sudah dalam bentuk diagram, maka dia merupakan sebuah klasifikasi. Kasih. Ya, halaman 48 sampai 55 buku paket dibaca. Kemudian, uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan mulai dari ciri-ciri umum hingga ciri-ciri khusus menentukan jenis makhluk hidup disebut kunci determinasi. Nah, kalau diagramnya namanya klasifikasi, kalau keterangannya namanya kunci determinasi. Determinasi ini keterangannya, kunci ini kata kunci. Jadi contoh, jagung. Ya, jagung dibedakan. Ada jagung yang bertongkol banyak, ada yang bertongkol satu. Nah, itu berarti oh ini membedakan. Misalnya lagi ada kedelai. Ada kedelai berwarna hitam, berwarna coklat, dan berwarna hijau. Ada yang berwarna putih. Nah, itu juga dibedakan. Nah, itu salah satu cara membedakan makhluk hidup di awal zaman dahulu. Sebelum munculnya klasifikasi yang sekarang lebih sistematis. Tapi dasarnya adalah klasifikasi dikotomi dengan penjelasan dari kunci determinasi itu. Ya. Loro. Nah ini diagram ini, nah ini sudah berbentuk diagram, maka ini sudah menjadi klasifikasi. Diagram berikut ini Kasih. merupakan apa? Kamu bingung? Jawabannya adalah klasifikasi dikotomi, ya, karena dia sudah berbentuk diagram. Kalau masih keterangan-keterangan namanya kunci determinasi. Kunci determinasi kalau berbeda sifat, makanya namanya dikotom, saling berbeda. Itu ini untuk membantu mengelompokkan makhluk hidup. Nah, sekarang ke mikroskop. Pak Guru lupa ini, nanti akan Pak Guru beritahukan video tentang mikroskop di YouTube mungkin ya. Sekarang Pak Guru membahas soalnya dulu karena tadi Pak Guru lupa nggak bawa mikroskop ke sini. Ya. Yang pertama, fungsi revolver. Revolver pada mikroskop adalah untuk memilih lensa yang akan digunakan. Jadi kalau Pak Guru mencari di internet, nanti kamu bisa tahu lah ya di internet tadi bagaimana. Nah, kalau prakteknya harusnya sih kamu megang mikroskop langsung harusnya. Tapi karena seperti ini kamu nggak bisa megang ya, nggak ke sekolah. Ya, mudah-mudahan besok bisa lah. Ya. Fungsi revolver adalah ada pada buku paket halaman 56 sampai dengan 59, yaitu mengatur pemilihan lensa yang akan digunakan. Lanjut. Berikut ini adalah bagian optik dari mikroskop. Nah, kalau mikroskop itu ada bagian optik, ada yang bagian mekanik. Apa itu bagian optik? Bagian optik adalah bagian yang dilewati cahaya. Jadi jadi jalan utama untuk cahaya lewat. Kalau bagian mekanik adalah bagian dari mikroskop yang untuk menggerak-gerakkan atau menyesuaikan seperti itu. Nah, dalam hal ini yang dilewati cahaya itu lensa, diafragma, dan tubuh. Sebenarnya ada satu lagi yaitu cermin pantul untuk memasukkan cahaya ke dalam mikroskop. Oke ya. Itu halaman 56 sampai dengan 59. Baca. Ya, Julia Fatmawati, tangan ada apa? Ada chat 5 lagi terbaca dulu. Ada yang tanya, berangkat tanggal berapa? Ini Septembernya, ya. Yang jelas sekolah itu masih menunggu hasil Google Form yang menyatakan bahwa orang tuamu menyetujui kamu berangkat sekolah. Nah, itu sudah dibagi wali kelas dulu. Tapi banyak yang belum mengisi. Nah,
Untuk diisi. Nanti kalau kamu orang tuanya setuju berangkat, berangkat. Kalau orang tuanya nggak setuju, ya Setuju. ya itu diisi itu link Google Form-nya. Nanti jadi sekolah bisa memutuskan ini berangkat atau tidak berangkat. Diingatkan kembali yang belum mengisi ya. Kemudian ada lagi nih yang perlu diisi juga. Itu yang bantuan kuota. Link bantuan kuota yang terbaru kemarin, tolong diisi ya. Kalau Pak saya kartunya bukan Telkomsel, nah berarti kamu cari orang serumah atau saudaramu yang dekat itu supaya kamu pinjam nomornya buat diinput kuota dari Telkomsel karena sekolah belinya kuota Telkomsel. Nanti dimasukkan ke anak-anak seperti itu. Ya. Bulan, Pak. Oke, Pak. Iya. Berapa yang belum mengisi coba angkat raise your hand pakai itu, pakai yang menu di situ raise your hand. Yang belum mengisi Sudah, link. Pak. Oh ya. Raffi belum ya? Ya, Raffi belum. Ya, 3, 4. Oke, banyak ya. Diisi ya, linknya diisi supaya kamu dapat bantuan kuota. Nanti kalau tidak, kan besok ada UHB, ulangan hari bersama sebelum masuk September itu. Kalau kamu berkasnya penuh, maka bisa masuk. Kalau kamu berkasnya nggak penuh-penuh, berarti kan nggak jadi masuk. Nah, sebelum itu akan ada yang namanya ulangan harian bersama. Segera memasukkan nanti hari Senin saya selesaikan itu, saya masukkan ke kamu semua kuotanya ya. Dan sekolahan yang akan mengisi. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Baik, sekarang kita kalau yang udah ada wifi tetap di aja ya, tetap setor nomor HP saja karena kuotanya ini sudah dibeli. Nanti kalau tidak dimasukkan eman-eman, mending terima bantuannya aja nggak apa-apa. Ya. Ya, yang sudah ada wifi kan di rumah pasti ada yang punya HP Telkomsel. Itu dimasukin aja. Ya lumayanan buat jalan-jalan, nggak usah beli kuota. Ya. Tapi ingat, satu anak hanya berhak mendapatkan bantuan satu. Jika di kemudian hari ada yang tidak mengisinya dua nomor untuk satu anak, maka nanti akan dimintai tempuh ya tanggung jawab seperti itu. Ada yang tanya, Pak, nggak ada keluarga yang pakai Telkomsel, ya cari perdana yang paling murah 5 ribuan apa Telkomsel ya. Kalau enggak temanmu ya kena, ini kamu buat tuker-tukeran lah, nih kamu ngasih uang ke aku berapa buat beli kuota, kamu tak kasih itu apa namanya, kasih kuotanya. Nah, nanti ijolan kamu kasih dapat uangnya, nanti kamu beli kuota untuk nomor kamu, temanmu dapat kuota dari kamu seperti itu. Linknya nanti saya bagikan di di WhatsApp atau di Google Classroom. Oke, cukup? Kita kembali ke soal ya. Baik. Untuk bagian manakah mikroskop sehingga alat itu mengukur kebesaran? Nah, ini bagian utama ya, yang bantuan Telkomsel saja. Jadi yang lain Telkomsel ya pinjem dulu punya teman tethering gitu kan nggak apa-apa ya. Ya, bisa dipahami ya. Iya, nanti saya bagikan linknya. Oke, chatnya berhenti dulu, saya tutup ya. Ke soal berikutnya, yaitu bagian utama manakah mikroskop sehingga dapat digunakan untuk melihat makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yaitu bagian lensa. Nah, ini berawal dari sejarahnya adalah dulu ditemukannya loop kaca pembesar. Waktu SD kamu pernah memakai ya, kaca pembesar untuk melihat benda besar. Nah, itu dibuat sedemikian rupa dengan perhitungan fisika, maka bisa melihat
benda lebih besar lagi. Tadinya cuma mungkin semut bisa dilihat. Sekarang virus pun bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Ya. Lanjut. Ya. Klasifikasi 5 kingdom menurut Whittaker terdiri dari Monera, Protista, dan sebagainya. Nah, ini ada jawabannya adalah A. Apa B? Apa C? Yo. A. Nah, jawabannya adalah E. A. C. Ya. Bang. Monera, Protista, Telebita, Plantae, Mollusca. Betul? Salah. Jawabannya adalah B. C. D. Apa itu? Animalia itu berarti hewan. Plantae tumbuhan. Fungi jamur. Protista makhluk kecil ya. Yang inti selnya Satu. belum berapa? Berselaput. Terus Monera makhluk kecil, hewan bersel satu yang sudah berselaput. Seperti itu ya. Nah, ini kamu bisa cari di YouTube juga, di Google juga bisa googling cari. Ini di buku paket halaman 48 sampai dengan 91 bisa kamu baca. Tapi kayaknya nggak baca dari halaman 48 sampai 91 ya puyeng ya. Ya. Betul nggak? Iya. Nah, ini pembahasan soal sudah selesai. Ya. Jadi sebelum Pak Guru tutup, apakah kamu punya pertanyaan langsung? Nggak usah pakai chat. Silahkan. Nggak ada. Kalau begitu kita akhiri ya. Terima kasih. Setelah mengikuti meeting kali ini, pesertanya 43 orang. Selamat pagi. Hari ini selamat, kamu juga tidak ada tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.